Ratusan mahasiswa dari Badan Hampir Eksekutif 1.000 Mahasiswa Presiden tidak menurunkan wacana terjadi di Jakarta. Latar belakang terjadinya demo mahasiswa 1998. Pada bulan Mei 1998, Indonesia mengalami pukulan berat akibat krisis finansial yang menerpa kawasan Asia Timur, Asia Selatan, dan Asia Tenggara. Meningkatnya inflasi dan pengangguran ditambah dengan perilaku korupsi pemerintah menciptakan ketidakpuasan terhadap pemerintahan Orde Baru. Kronologi terjadinya reformasi. Tahun 1997 terjadinya krisis moneter yang menerpa hampir seluruh wilayah Asia Timur, termasuk Indonesia. 11 Maret 1998, Soeharto terpilih lagi menjadi Presiden Republik Indonesia bersama dengan wakilnya B.J. Habibie. Pemerintah pada saat itu tetap tidak bisa menyelesaikan permasalahan ekonomi yang melanda Indonesia, sehingga demo besar-besaran menuntut reformasi semakin sering terjadi di mana-mana. Awal Mei 1998, mahasiswa-mahasiswa mulai turun ke jalan-jalan lalu menyuarakan tuntutan reformasi. Terdapat 6 agenda reformasi yang dituntut mahasiswa pada masa itu. Selain daripada persoalan ekonomi, diantaranya adili Soeharto beserta kroninya, laksanakan amandemen UUD 1945, hapuskan dui fungsi ABRI, otonomi daerah yang seluas-luasnya, tegakkan supremasi hukum dan pemerintah yang bersih dari KKN. 12 Mei 1998 terjadi tragedi Trisakti akibat aparat keamanan yang bertindak represif dalam menangani aksi demonstrasi sehingga 4 mahasiswa Trisakti pun tewas dan beberapa orang mengalami luka-luka. 13-14 Mei 1998 terjadi kembali kerusuhan, penjarahan dan kerusakan secara massal di Jakarta dan berbagai kota lainnya. 18-20 Mei 1998 mahasiswa berturut-turut menduduki gedung DPR atau MPR dan mendesak agar DPR MPR melakukan sidang istimewa untuk meminta Soeharto segera mundur dari jabatannya sebagai Presiden Indonesia. 20 Mei 1998 Presiden mulai membentuk Komite Reformasi. 21 Mei 1998 akhirnya Soeharto memutuskan untuk mengundurkan diri sebagai Presiden Indonesia dan diganti langsung oleh wakilnya B.J. Habibie. Soeharto akhirnya memilih untuk mengundurkan diri dari jabatannya pada pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat. Soeharto kemudian mengucapkan terima kasih dan mohon maaf kepada seluruh rakyat, dan Wakil Presiden B.J. Habibie diangkat menjadi Presiden baru Indonesia. Masa pemerintahan Habibie ditandai dengan dimulainya kerjasama dengan Dana Moneter Internasional untuk membantu dalam proses pemulihan ekonomi. Selain itu, Habibie juga melonggarkan pengawasan terhadap media massa dan kebebasan berekspresi. Faktor pendorong krisis politik. 1. Terpilihnya kembali Soeharto sebagai presiden yang ke-7 kalinya didampingi oleh B.J. Habibie sebagai wakil presiden. 2. Pembentukan Kabinet Pembangunan 14 Maret 1997 mengandung unsur KKN, kolusi, korupsi, nepotisme. Krisis ekonomi. 1. Melemahnya nilai rupiah terhadap dolar. 2. Pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi 0%. 3. Harga BBM melonjak tajam hingga 71%. Krisis sosial. 1. Demonstrasi terus bertambah besar hampir di seluruh kota di Indonesia. 2. Kerusuhan hampir di semua kota di Indonesia. Kesimpulan demo mahasiswa 1998. Manusia senantiasa berdiri pada garda terdepan dalam setiap perubahan sejarah yang terjadi di Indonesia, dimulai oleh para mahasiswa kedokteran Sophia pada tahun 1908 yang membentuk Budi Utomo. Hal ini sekaligus menandakan sebuah titik balik pergerakan dari perlawanan fisik menjadi bentuk pergerakan melalui organisasi modern hingga kemerdekaan tahun 1945 yang tidak lepas dari campur tangan para pemuda dan mahasiswa. Pasca kemerdekaan, peran pemuda dan mahasiswa tidaklah surut. Mahasiswa selalu menjadi bagian dari perjalanan sejarah sebuah bangsa. Pemikiran kritis dan konstruktif selalu lahir dari pola pikir para mahasiswa. Sikap idealisme mendorong masuk untuk memperjuangkan sebuah aspirasi rakyat kepada penguasa dengan cara mereka sendiri.